Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tim yang sudah mengalahkan Madrid di musim ini, tapi Arsenal lah yang mampu mengalahkan Madrid secara skor, skema, dan strategi permainan. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia yang selama ini dihebohkan dengan isu strategi permainan timnas dalam menghadapi kualifikasi round 3 Piala Dunia Zona Asia, pertandingan Real Madrid dapat menjadikan acuan bagi kita untuk melihat bagaimana pentingnya menyusun strategi yang tepat dengan pemain yang ada untuk memperoleh hasil terbaik dalam sebuah pertandingan. Arsenal melakukan dengan baik. Saya akan memulai analisa pertandingan Arsenal melawan Real Madrid ini dari sudut pandang Arsenal. Arsenal mempraktekkan sebuah strategi yang menurut saya pernah saya ungkapkan di video-video saya yang lalu sebagai strategi paling tepat untuk mematikan penyerang-penyerang Madrid. Pada babak pertama Arsenal menggunakan metode kuno yang mungkin sudah malu untuk dipakai oleh pelatih-pelatih terkenal di Eropa, man-to-man marking. Arsenal tidak membiarkan penyerang-penyerang Madrid berdiri bebas. Ketika Arsenal menyerang, 3 pemain bertahan mereka tetap berada di kedalaman. Dan mereka ini ketika Real Madrid mendapat bola, Arsenal mencoba melakukan man-to-man marking kepada pemain-pemain Real Madrid yang kira-kira akan mendapatkan bola. Jadi zona marking dipraktekkan, man-to-man marking juga dipraktekkan. Tanpa malu-malu Arsenal melakukan ini, sehingga ketika performa pemain Madrid yang tadi malam terjadi sedikit penurunan, Arsenal dapat menggagalkan semua serangan Madrid dengan baik. Ini namanya strategi. Jadi kita tidak perlu bermain dengan pongah, harus melakukan zona marking, malu untuk melakukan man-to-man marking. Hari ini Arsenal membuktikan bagaimana strategi yang tepat bisa mematikan penyerang-penyerang yang sangat berbahaya di Liga Champions. Yang kedua, pemain Arsenal yang kita tahu bukanlah pemain-pemain yang terlalu tinggi kualitasnya di Eropa, mampu mempraktekkan ide-ide dari pelatihnya di dalam lapangan dengan baik. Mereka mau berkorban dan mereka mau melaksanakan skema permainan yang sudah diinstruksikan oleh pelatih dengan sangat bagus. Transisi permainan Arsenal dari menyerang ke bertahan sangat baik. Dan ini tim sangat seimbang. Ketika mereka diserang, dengan segera 7 atau 8 pemain Arsenal kembali ke lini pertahanan mereka. Dan ketika mereka menyerang, juga mereka tidak terburu-buru. Mereka melakukan sebuah pola permainan yang hati-hati dan sangat seimbang bagi tim mereka. Sehingga pertandingan tadi malam, bagi orang yang sangat menyukai tim-tim di Liga Inggris, sedikit membosankan. Arsenal tidak punya penyerang-penyerang cepat. Ini salah diantisipasi oleh Ancelotti dalam menyusun strategi. Nanti kita bahas tentang Real Madrid, bagaimana dia salah menerapkan strategi dan skema permainan untuk menghadapi Arsenal. Setelah melakukan man-to-man marking, Arsenal membangun serangan dengan perlahan. Dan mereka terlihat sekali seperti tim-tim di masa lalu ingin memenangkan lapangan tengah secara mutlak. Dengan mereka memenangkan lapangan tengah secara mutlak dan membangun serangan dengan hati-hati, ketika bola mendekati kotak penalti Real Madrid, Arsenal bisa menempatkan 3 atau 4 pemain di dalam kotak penalti Madrid. Ini bisa membuat kekacauan ataupun pemain-pemain belakang Madrid yang belum menemukan performa terbaiknya menjadi blunder. Kehati-hatian ini tidaklah populer di Liga Inggris, tapi Arsenal mampu melakukannya dan mau melakukannya. Ini yang dikatakan strategi yang baik. Walaupun dari open play Arsenal cuma bisa membuat 1 gol, tapi secara permainan Arsenal jelas lebih unggul daripada Real Madrid tadi malam. Suatu peragaan pemikiran dari seorang pelatih yang sangat baik. Dan ini bisa menjadi acuan bagi para fan timnas yang sibuk dengan pengamat yang mengatakan lebih baik kita kalah tapi bermain menyerang daripada main bertahan tetapi menang. Kita harus mengingat bahwa sepak bola mencari kemenangan, bukan mencari kekalahan. Dari sisi Real Madrid, kita melihat sebuah kegagalan strategi yang dipraktekkan oleh Ancelotti. 4-4-2, merubah skema yang biasanya dimainkan oleh Real Madrid, yaitu 4-3-3. Menempatkan Rodrigo jadi pemain tengah. Dan sayangnya menempatkan Camavinga dan Modric di deep lying midfielder. Ini tipe yang sama, mereka memulai serangan dari kedalaman.
membuat ketika Real Madrid menyerang atau melakukan serangan balik, dukungan dari gelandang ini menjadi kurang. 4-4-2 dimainkan Real Madrid menjadikan Vinicius dan Mbappe sebagai dua penyerang tandem juga sebuah kesalahan. Walau bagaimanapun Vinicius akan bergerak ke kiri. Itu sudah nalurinya. Rodrigo yang terlalu jauh memulai serangan terlihat selalu terlambat membantu serangan balik yang dibuka oleh Vinicius dan Mbappe. Bellingham juga kali ini terlihat lelah sekali. Dia pemain yang sangat bagus, tapi dengan begitu banyak pertandingan yang harus dilalui dan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh dan berdedikasi tinggi dalam permainan-permainan yang dimainkannya, adalah sangat wajar Bellingham memperlihatkan penurunan di pertandingan ini. Vinicius setelah kembali dari jeda internasional yang kita tahu tidak mendapatkan hasil yang maksimal di timnas Brazil, nampak sekali juga sangat menurun. Mbappe bermain memperlihatkan bahwa dia beranggapan peluang-peluang yang didapatkan Real Madrid, yang dihasilkan Real Madrid bisa datang kapan saja. Dia banyak membuang peluang. Dia menyelesaikan serangan Madrid seolah-olah dengan tidak begitu serius. Penurunan-penurunan kualitas permainan dari individu-individu Real Madrid ini membuat 4-4-2 yang dimainkan oleh Real Madrid gagal. Dan saya juga heran, apakah Ancelotti tidak melakukan riset terhadap Arsenal? Dan walaupun kali lalu bisa menghasilkan 7 gol, tapi Arsenal tidak punya penyerang-penyerang cepat. Sehingga tidak urgen kalau Real Madrid menempatkan Valverde di posisi fullback. Ini sebuah kerugian. Harusnya Ancelotti tetap memainkan Fran Garcia dan menempatkan Valverde di lini tengah. Di babak pertama, Real Madrid sudah kalah di lini tengah. Dan Real Madrid tidak pernah mendapatkan serangan dari pemain-pemain cepat Arsenal. Arsenal membangun serangan dengan hati-hati. Tidak ada pemain cepat. Beberapa pertandingan saya nonton, tidak ada penyerang cepat di Arsenal. Tapi mereka membangun serangan dengan hati-hati dan seimbang. Setelah melihat ini, harusnya Ancelotti memindahkan Valverde ke lini tengah dan menempatkan kembali Garcia di fullback. Ini bisa membantu pertahanan Real Madrid. Karena Camavinga, saya katakan, dia bisa memotong serangan lawan tapi tidak bisa bertarung. Modric sudah tua. Modric sudah berumur untuk bertarung dengan pemain-pemain Liga Inggris yang sudah terkenal fisiknya sangat bagus. Modric dan Camavinga tidak mampu. Andaikan Ancelotti cepat merubah strategi, menempatkan Valverde di tengah, saya rasa Bellingham dan Rodrigo bisa lebih fokus membantu serangan Real Madrid seperti biasanya. Pelatih Arsenal saya rasa tidak akan gila tidak melakukan riset terhadap Real Madrid sebelum mereka menghadapi Real Madrid. Sehingga man-to-man marking diambil sebagai opsi untuk meredam pemain-pemain menyerang Madrid yang jika dia menampilkan performa Liga Champions-nya, maka mereka akan sulit dibendung. Arsenal memainkan strategi dan skema yang sangat bagus dan berhasil mempraktekkannya di lapangan dengan baik. Real Madrid salah mengambil skema dan strategi dalam permainan ini sehingga menderita kekalahan. Gol bukanlah indikator, tapi permainan secara keseluruhan menunjukkan bahwa Arsenal jauh lebih unggul daripada Real Madrid tadi malam. Saya rasa Madrid masih punya peluang untuk melakukan comeback di Bernabeu, tapi dengan catatan Ancelotti harus benar-benar memikirkan strategi yang tepat. Saya sudah melihat beberapa pertandingan Arsenal. Kali ini Arsenal tidak seperti masa lalu bermain sangat cepat. Arsenal bermain sangat seimbang. Dia tidak terburu-buru dalam membangun serangan dan dia cepat sekali dalam bertahan. Ini tim yang sangat kuat. Dia tidak punya pemain-pemain yang kualitasnya di atas pemain Real Madrid, tapi dia bisa melaksanakan strategi dan skema yang diharapkan oleh pelatih dengan baik. Saya rasa untuk pertandingan ke depan 4-3-3 bisa kembali dimainkan oleh Ancelotti sehingga Rodrigo tidak membangun serangan dari jauh. Dia bisa fokus menyerang seperti biasanya karena tidak perlu khawatir dengan pemain-pemain sayap Arsenal. Valverde bisa dimainkan kembali ke lini tengah sehingga ada seorang petarung yang bisa melawan pemain-pemain Arsenal yang fisiknya sangat baik di lapangan tengah. Ini sangat penting karena dari lapangan tengah lah terlihat tadi malam Arsenal bisa menempatkan pemain-pemainnya di kotak penalti Real Madrid. Saya rasa inilah gambaran pertandingan Real Madrid dengan Arsenal. Arsenal memenangkan pertandingan dengan mempraktekkan skema dan formasi
yang mereka butuhkan ketika melawan Real Madrid. Real Madrid gagal melakukan perubahan formasi dari 4-3-3 menjadi 4-4-2. Dan yang paling penting, seperti kata Bellingham, bahwa permainan Real Madrid seperti ini sudah dari awal musim. Yang saya tangkap dari apa yang ingin dikatakan Bellingham adalah individu-individu yang tampil di starting 11 Real Madrid tidak pernah menampilkan permainan yang stabil. Mbappe dan Vinicius sangat jarang bisa bersinergi. Saya sudah pernah katakan di video saya yang lalu. Ini terkait Ballon d'Or, 2 bintang muda. Sangat sulit bagi mereka untuk tidak merebut panggung di setiap pertandingan. Musim hampir berakhir, Liga Champions hampir berakhir. Mereka berlomba-lomba untuk merebut lampu sorot di setiap panggung yang mereka mainkan. Mbappe mencoba menyelesaikan semua serangan Real Madrid yang didapat oleh dia. Walaupun terkadang peluangnya sangat kecil dan dia punya rekan yang menunggu untuk menyelesaikan serangan dengan lebih baik. Vinicius juga seperti itu. Bahkan Mbappe tadi malam ketika melawan Arsenal tidak menunjukkan profesionalitas yang tinggi. Dia mencoba menentaskan serangan Real Madrid dengan ogah-ogahan. Seolah-olah peluang-peluang seperti itu bisa didapat kapan saja. Ini membuat lini serang Real Madrid walaupun mempunyai peluang tapi gagal memanfaatkannya. Vinicius berkali-kali saya katakan, harus ada pelatih khusus untuk dia untuk menata mental dan pola pikirnya dalam bermain sepak bola. Dan satu lagi kekurangan Real Madrid kali ini, mereka tidak punya sosok seperti Ramos yang bisa memaki-maki, menghujat, ataupun menekan para penyerangnya ketika mereka bermain seolah-olah tak punya jiwa dalam memanfaatkan peluang yang diperoleh oleh Real Madrid. Ini yang Real Madrid tidak punya. Harus ada orang yang mampu menekan atau mendesak supaya Mbappe dan Vinicius bisa bermain lebih serius dan memberikan dedikasi untuk pertandingan-pertandingan Real Madrid. Kalau ini tidak segera diselesaikan, maka saya rasa Real Madrid akan gagal di berbagai kompetisi yang sedang dijalaninya. Di La Liga sudah tertinggal karena kekalahan-kekalahan konyol. Tadi malam Madrid malah menampilkan wajah La Liga di panggung Liga Champions. Dan 3 gol diderita oleh Real Madrid melawan Arsenal. Ancelotti harus memikirkan jalan terbaik. Mbappe dan Vinicius harus diberi penekanan-penekanan dan dituntut dedikasinya untuk pertandingan-pertandingan Real Madrid ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.